Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kepada itu khusus di lingkungan rumah duka ini yang kita hormati, para tokoh masyarakat, jadi pandai, alim ulama, pengurus masjid, Bapak Imam Khatib Biladan Gori Masjid Al-Jihad, Pak Haji Munarwan, Pak Imam, Mungkin Naila ahli profesi malam ini, tukang soron. Alhamdulillah. Mati itu bukan tua umur, Pak. Syarat mati bukan sakit. Tapi Pak, yang sehat pun berangkat. Sapo nyangko Vanessa Angel. Nedo aduh ya. Gimodo cantik pulau sakit nedo, Pak. Ternyata maut sampai. Kematian itu pasti datang, pasti menemui kita, Pak, yang namanya kematian itu. Cuma kalau mati ini, Pak, ya mungkin kita belum merasakan yang namanya pisaru. Cuman mati dunia ini lah merasakan. Mati kartu, belum mana kira. Oh, yang kedua mati pajak. Nah, ini yang nanggung tuh mati luka. Ngenian, Pak. Pak. Dilemak mati nama, mati kartu, mati pajak, Pak, daripada mati luka. Lah 3 tahun di ceramah gara kupiat nih, Pak. Ini mati luka lah. Yang kita takut ini bukan matinya, Pak, tapi mautnya. Maut ini pemutus dari hiruk pikuk dunia. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Maut itu tak pernah pamit dengan kita, Pak. Maut tak tahu kita kapan dia datang, nak pagi, nak siang, nak sore. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat mulia, kembali kali ini kami bagikan atau kami sajikan konten video ceramah agama yang disampaikan oleh seorang ustadz kondang juga di Provinsi Bengkulu, yaitu Ustadz Agus Dalianto MPDI, dalam suatu acara takziah musibah kematian di Kelurahan Pekan Sabtu, Kota Bengkulu. Sebagaimana biasa, pada video ini dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan langsung dengan ceramah agama, ceramah tentang musibah kematian. Mari kita saksikan videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadu tu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kita foto ko na. Yes. Udah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasulah ba'da. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu, mari Bapak Ibu sama-sama kita mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallah wa summa sadaqa rasuluhun nabihil karim. Yang kita hormati, yang kita muliakan, keluarga yang ditinggalkan, ibunda kita, istri almarhum beserta anak-anaknya, keluarga dekat, keluarga jauh yang hadir pada malam hari ini yang kita hormati. Yang kita hormati aparatur pemerintah, dalam hal ini Bapak Ketua RW, Ketua RT, terkhusus di lingkungan rumah duka ini yang kita hormati, para tokoh masyarakat, jadi pandai, alim ulama, pengurus masjid, Bapak Imam Khatib Biladan Gori Masjid Al-Jihad, Pak Haji Munarwan, Pak Imam, Mukinaila ahli profesi malam ini, tukang sorot. Alhamdulillah. Kemudian yang kita hormati, ini galak ini disebutkan di pada takziah ini, ketua dan anggota KPK. KPK ini kelompok penggali kubur. Ini jarang disebutkan ini. Beserta anggotanya, penyelenggara takziah malam hari ini, RT RW dan keluarga besar SMKK Negeri Bengkulu, Ibu Kepala Sekolah Bunda Rismaiti MTPD, Bunda yang kita hormati, beserta Wakil Kepala Sekolah, Dewan Guru, staf tata usaha, siswa barangkali hadir yang kita hormati, Bapak, Ibu-ibu, jamaah takziah wa tasliyah yang insya Allah kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah yang membuat kita bisa hadir malam ini karena hidayah Allah. Kemudian Allah berikan kita sehat, bisa hadir datang ke rumah salah satu kerabat kita, keluarga kita, tetangga kita yang sedang diuji keimanannya oleh Allah. Berpulang ke rahmatullah, suami tercinta, sosok ayah yang baik, Bapak Aprizal bin Abadi Syarian. Kita doakan meskipun ujian musibah yang berat ini pada keluarga, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dalam keimanan, kekuatan dalam kesabaran, kemudian tidak larut-larut dalam kesedihan. Almarhum kembali pada Allah husnul khatimah. Mari Bapak Ibu, karena salah satu waktu doa mustajab itu ketika mendapat musibah. Mari sama-sama kita aminkan. Ya Allah, ampuni dosa almarhum ini. Ya Allah, terimalah amal ibadahnya. Keluarganya sabar ikhlas, jangan larut-larut dalam kesedihan. Lapangkan alam kuburnya ya Allah. Bapak Ibuku yang hadir malam ini, ya Allah panjangkan umurnya, soleh-solehakan anak-anak cucunya, banyakkan rezekinya, lunaskan hutangnya. Nah ini yang agak ngomong kencang ini banyak utang.
Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah keharibaan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ada sebuah kisah seorang pemuda yang malam harinya dia bermimpi. Mimpi dikejar seekor singa. Berlarilah pemuda ini tadi, dikina di belakang tamang ngejar anu singa ini tadi. Nah, untuk menyelamatkan cerita, dia bertemulah sebatang pohon, langsung naik ke pucuk pohon itu. Lah duduk di pucuk kira-kira sebuah dahan, belengina ke bawah, ternyata bukan hanya singa yang mengejar, tapi ada seekor ular hitam besar gelap yang menakutkan. Dan beliau bersyukur bertemu sebatang pohon tadi, Pak. Dan beliau ini merasa aman. Alhamdulillah, ya, dia terbebas dari gangguan dan serangan dari singa ini tadi. Belum lama dia nih denginak di ujung dahan ada 2 ekor tikus. Ini 2 ekor tikus yang gigit dahan yang dia duduk ini. Cuman patah, digigit patah. Iya, kata beliau pasti kepatah ini. Dok mana ini? Beliau rencana nak naik lagi, Pak, ke atas. Nengok dahan ke pucuk, neteslah setetes air. Nimpo hidung beliau, Pak. Boleh ambil, dikecap, bangsa manis ini. Oi, dikina iya, madu ini, sarang lebah, selibak tenda ni lagi kira. Nak turun, ada singa ular, ni dia turun pasti ke patah, nak naik ke pucuk, sarang lebah lah madu tadi lah madu ini. Jadi naik bapak ibu, ternyata tikus tadi mulai gigit dahan dia duduk tadi, Pak. Dia berusaha nak lari bapak ibu. Ternyata pas patah dahan itu, beliau ini terbangun. Ai mimpi bajang ni tadi. Coba misalnya ni dia mimpi ni, Pak. Oi, yang terjadi, Pak. Dia terbangun dari tidurnya. Dan sebaik-baik mimpi itu adalah untuk mengambil iktibar dan pelajaran yang sangat berharga. Dia bangun dan pergi ke seorang kiai ceritanya. Wahai kiai, malam diceritakannya dikejar singa ini tadi. Maksud diceritain tadi, apa maksud singa yang mengejar ini tadi? Kata sang kiai, apakah engkau lari dari singa tadi? Oh ya, pasti kiai. Kata sang kiai itulah yang disebut dengan kematian. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Jika dikabarkan kematian kepadamu, pasti kamu akan lari dari kematian. Namun Allah jawab berikutnya dengan ayat yang berikutnya, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nak kemana kita pergi? Walaupun bersembunyi yang dalam benteng yang amat kokoh, kematian itu pasti akan menjemput kita. Jadi yang dia ibarat belagi tadi, Pak, yang mengejar-ngejar itu adalah kematian. Kalau kita kaji, Pak, yang paling jauh dengan kita adalah waktu, yang paling damping dengan kita adalah kematian. Kita tidak tahu, Pak. Apa penyebab kita itu mati, tidak tahu. Yang menyebabkan kita mati kita tidak tahu. Sebab ini skenario Allah 3. Pertama, tempat di mana, dalam keadaan apa Allah jemput kita tidak tahu. Syarat mati itu bukan tua umur, Pak. Bukan tua umur syarat, Pak. Yang bodoh banyak berangkat, apalaginya tua. Syarat mati bukan sakit. Tapi, Pak, yang sehat pun berangkat. Sapo nyangko Vanessa Angel. Nedo aduh. Gimodo cantik pulau sakit nedo, Pak. Ternyata maut sampai. Kematian itu pasti datang, pasti menemui kita, Pak, yang namanya kematian itu. Boleh jadi Bapak Ibu yang namanya kematian, yang namanya mati itu hal yang biasa, Pak. Tapi yang kita takutkan dari mati ini adalah al-maut.
Apa itu al-maut? Kata Nabi, al-maut itu pemutus dari segala hiruk pikuk dunia. Inilah maut, Pak. Pemutus segala hiruk pikuk dunia. Senang, susah, bahagia, sedih, kayu. Kalau datang maut berangkat, Pak. Tidak pilih-pilih. Inilah maut. Cuma kalau mati ini, Pak, ya mungkin kita belum merasakan yang namanya pisaru. Cuman mati dunia inilah merasakan. Mati kartu. Lu mana kira? Oh, ai. Nidau dia pi aja mau mati kartu, Pak. Kita waduh, jemu masih bertanya. Kata kawan Nidau datang tadi gue masih anu pesta. Iya, akulah sambutan tadi, Wak, kata kawan. Ini mati kartu ini. Yang kedua mati pajak. Nah, ini yang nanggung tuh mati luka. Ngenian, Pak. Ai, Pak. Dilemak mati namo, mati kartu, mati pajak, Pak, daripada mati luka. Lah 3 tahun di ceramah gara kupiat nih, Pak. Ini mati luka lah, mati luka ya. Yang kita takut ini bukan matinya, Pak, tapi mautnya. Maut ini pemutus dari hiruk pikuk dunia. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Maut itu tak pernah pamit dengan kita, Pak. Maut tak tahu kita kapan dia datang, nak pagi, nak siang, nak sore. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mati dengan tidur tuh itu beda-beda tipis, Pak. Ya, Pak. Jadi kata Nabi, mati dan tidur ini, Pak, beda-beda tipis. Nabi mengajarkan, disunnahkan kalau tidur miring ke kanan. Lo mana kira-kira masuk alam barzah itu pun lah, Pak. Dan tidak ada yang sadar saat kita tidur, Bapak Ibu jamaah. Dan pada akhirnya Allah hidupkan lagi. Baru kita berdoa kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan dari mati. Jadi tidur itu dengan mati ini mati-mati tipis-tipis. Nah, maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, jadi yang mengejar-ngejar kita tadi ibarat pemuda tadi, ya singa tadi ibarat sebuah kematian. Tapi sangke, tapi apa? Aku ingin nak dibawa tadi. Aduh, ular hitam yang menakutkan. Kata kiai tadi, ular hitam menakutkan tadi. Kau tengok dari atas, itulah lubang kuburan. Betapa banyak orang ingin taubat ketika melihat lubang kuburan, Pak. Tapi tadi ketika mantap duduk merasa aman, yang menggigit dahan yang aku duduk 2 ekor tikus. Seekor tikus warna putih, seekor tikus warna hitam. Kata sangkai, itulah siang dan malam menghabisi usiamu. Tanpa sadar, Pak, habis kita. Tapi ketika tadi aku nengok ke atas, ada setetes air, rupanya itu madu. Aku cicip, betapa manis dan enaknya, sehingga tadi tikus aku lupa, singa lupa, ular lupa. Apa kata sang kiai? Itulah, ya, ibarat setetes manisnya dunia, yang kadang-kadang mereka sering lupa dengan bahwa kita pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang kita harapkan ini kan matinya husnul khotimah. Mati yang dirindukan, Pak. Loh, mana mati husnul khotimah tuh? Kemudian Bapak Ibu datang malaikat maut menjemput kita. Dan Allah perintahkan ketika tadi Bapak Ibu dicabut roh jak keting kanan, cabut rujak ke tinggi darat, naik, Pak, naik ke perut, naik ke usus, kemudian singgah namanya terminal akhir gar yogargir. Allah berikan kita kesempatan, Pak, untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Biasanya mati itu tergantung dengan hidupnya. Kalau hidupnya baik, insya Allah matinya dalam keadaan baik. Yang rajin zikir, matinya insya Allah dalam keadaan berzikir. Yang galak bersedekah, insya Allah matinya dalam keadaan bersedekah, minimal senyum.
Yang tadinya galak puasa, insya Allah matinya lagi baru puasa. Yang galak ceramah, jarang mana Pak? Loh dah. Jadi mati tergantung dengan amalan Pak Bu. Nah inilah jawaban Allah, ayyukum ahsanu amala. Allah perlihatkan pada akhir hayatnya, dinampakkan amal solehnya. Apa kata malaikat? Wahai Allah, saksikanlah ini amalan yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Apa kata Allah? Wahai fulan, sebelum ruh dan jasadmu akan berpisah, aku akan perlihatkan amal soleh selama hidup di dunia. Maka ada yang zikir, tak perlu dibimbing la ilaha illallah, otomatis ada Pak. Adanya galak benyanyi itulah. Benyanyi itulah Pak. Ada di dusun kami Pak, di kota ini Pak. Jadi dia ni cerita Pak. Jadi lah tiga malam, bingung keluarga ni. Mana ini? Tak dengar lagu. Tua muda masak masuk galau, masak tua muda masuk galau. Ya tak pergi cak ke belakang. Adalah kawan soulmate dia ni, dibisikkannya, au kata dia, ninggal. Ya kata bini keruan kau tahu ni. Ya au kata, kawan aku maling sawit malam blend ini. Rupanya maling sawit malam kan tua muda masak masuk galau, masak tua muda masuk galau. Ini bagi cek kan. Sama di kota ini dah. Nah, berarti kematian itu tergantung dengan amalnya. Kalau amalnya baik, insya Allah matinya dalam keadaan baik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kematian ini adalah urusan Allah, bukan urusan kita, Pak. Sakit urusan kita berobat, Pak. Ini urusan kita. Cuman Bapak Ibu sakit yang parah ini tadi belum tentu juga. Cuman kita ni kadang-kadang galak mendahului takdir. Kebilangin nak je mau masuk rumah sakit, lalu tanya kalau, lo mana tadi? Rumah sakit kan tuan, mana? Ruang ICU. Lo mana terakhir kabar? Oh ya, so tidak sampai pagi. Alangkah hebat benih ngira-ngira. Ternyata kematian itu urusan Allah. Banyak nih Pak galak menurut takdir nih. Bukan hanya maut, jodoh juga lo itu. Kadang-kadang sibuk cocok ke jodoh jemu. Oi, among inak laki yo ganteng bezak tinggi. Istri yo ai. Dia baca dikicak kah? Sayang ke cantik maksud dengan. Ado tino cantik bezak tinggi lanang kecak jak harapan. Iya pula. Iya kata kawan. Dia dah cocok pula ni. Salah pilih pun. Sibuk cocok-cocok ke jodoh jemu. Padahal itu ketentuan Allah. Nah kematian ini adalah urusan Allah Pak, bukan urusan kita. Ketika Allah mendaki yang tadinya sehat, bisa jadi berangkat Bapak Ibu jamaah untuk menghadap kepada Allah. Nah sekarang bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Masya Allah malam ini kinai. Almarhum ini adalah guru. Guru di SMKK negeri SMK 3 Masya Allah Pak. Aku yakin Bapak Ibu karena guru ini namanya diingat dikenang sepanjang hayat. Ini guru Pak. Biasanya Pak yang namanya guru tuh baik jadi ingatan, buruknya pun jadi kemuliaan. Ini guru. Jadi bahan cerita, jadi pelajaran. Karena kami juga guru Pak. Jadi Pak kadangan nih ya ada juga nyesal juga Pak. Nyesal mana? Jadi aku nih ceritanya ke Pekan pasar nawar tegung ngani bong ya biasa itu. Berapa bong tegung secupak? Kata beli 6.000. Ya dia kuidang kali 3.000. Kata ibung tadi ndak beli tidak nih dau. Tidak nak udiam. Cukup. Wah, ibu ni. Kau pergi lagi ke banyak tegung. Kan ibu ni lah jatuh tegung.
Kau pergilah Pak, kira-kira pas kali ngegas motor, manggil anak ini, Pak, ya ngapo nak? Wih itu guru agama kami, mak, kata dia. Apa pakai? Ngapa nak? Ya ini mak kami jual tegung nih tadi, kata dia. Ya kita ini kan banyak Pak murid nih kan, kadang mak olim untuk kenali. Kata mak ini, ya ini bapak yang guru anak kami. Iya, alhamdulillah. Nila kelas 3 ini nak ujian nih, kelas 3 tahun aku belajar nih. Berarti bapak nila ngajung batak sapu tiap hari. Itu selain pula masalah. Bukan lagi masalah tegong ini bu gitu. Jiko udah bu, jiko. Memang aku nih ngajung sapu umpai ini jiko bu. Karena ibu anak ibu dah buat tugas sahur. Pada pergi. Jadi tegung tadi, dikungin ke lauk. Ambillah mendak 3.000 kata beli. Tadi kau jual 1.500 dengan jemo. Ya lebih mahal ini nih. Inilah aku maksud tadi, yang kadang-kadang buruk jadi ingatan, ya kebaikan menjadi kemuliaan itu tadi. Nah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, insya Allah almarhum ini husnul khotimah. Amin ya rabbal berkat kebaikan almarhum selama hidupnya. Sekarang buat keluarga yang ditinggalkan, apakah keluarga harus larut-larut dalam kesedihan? Pertama bersyukur kepada Allah. Awal bersyukur bisa melaksanakan fardu kifayah almarhum ini. Ibu bisa melaksanakan fardu kifayah. Kalau kita ingat Bapak beberapa waktu yang lalu, bahkan setahun yang lalu Pak, ya Allah, kita tengok banyak yang punya harta, harta banyak, panci banyak, Pak, tapi tidak bisa keluarga melaksanakan fardu kifayah karena memang kondisi Pak, kondisi COVID. Tapi Bapak Ibu jamaah, alhamdulillah Allah izinkan kepada keluarga melaksanakan fardu kifayah almarhum ini. Meninggal dimandikan oleh istri tercinta. Bo, sayangan suami, Bo. Kecak ini. Ibu sayangan suami. Ulangi lagi. Ibu sayangan suami. Kalau suami meninggal, suami masuk kubur, ndak ibu ngawani. Berangkatlah kata dia. Nah inilah masalah ini. Almon sayang Pak Nido ada yang itu sayang. Nah bukti sayang Bapak Ibu jamaah, alhamdulillah fardu kifayah laksanakan dengan baik. Mulai memandikannya. Cuman Bapak Ibu, ini bukan salah, cuman keliru kadang-kadang. Apa Nido keruan mana? Fardu kifayah ini Pak, ini wajib dan segera dilakukan. Cuman kita ninta ngapo Pak, kuburan jam 8 tadi lah siap, jam 12 belum dimandikan. Ngapo belum dimandikan? Ini alasan yang meninggal ini perempuan, ibu-ibu yang mandi ini Ustaz Bu Rubiah, karena dia tahu yang mandikan Bu Rubiah. Jika mana Bu Rubiah? Nah inilah masalahnya, ada 2 uang kami ini. Sugang berangkat haji, sugang lagi operasi. Jadi nunggu balik jadi haji kuda. Lama itu tuh. Nah ini Pak kadang-kadang. Padahal itu bukan tugas Bu Rubiah, tugas keluarga. Maaf, Pak Imam hanya sebatas membimbing. Bu Rubiah hanya sebatas untuk memandu, memberikan pelajaran, membimbing dan memandu tadi. Tugas utama. Cuman Pak Bu, masalah mandikan jenazah lumnian. Padahal tugas kita, tugas siapa? Tugas ahli waris, nasabnya. Nasab orang tua, anaknya, istri, suami. Anak ini ada 2 sebab Bu. Sebab dilahirkan di rahim namanya anak kandung. Yang kedua asbab nikah dengan anaknya namanya menantu. Meskipun tidak kita lahirkan di rahim kita, itu adalah tetap anak kita. Berarti menantu boleh mandikan ibu, menantu boleh mandikan bapak mertua.
yang tidak boleh mandikan mertua tetangga. Tidak boleh ya. Nah, ini Pak, mandikan. Siapkan air. Kalau sudah siapkan air, bersihkan yang kotor terlebih dahulu. Kalau sudah dimandikan, alhamdulillah bersih. Gini kan ayah banyak. Agian tua ada Pak di segini. Dia cuma bertanya, "Ustaz, lemano ini ngaji apa? Mak lampu ni mati." Ya, jadi kami biasa ngambil air tu dia dalam bak tu pakai mesin. Nah, jadi ya, lemano tidak ngangkut payah. Lemano kita membatak jenazah di sungai, mandi sungai boleh ya, juga boleh ya. Boleh ya. Cuman batak balik lagi jangan dianyutkan. Ya, dia kan ayat mengenang tu payah. Nah ini Pak. Nah ini. Kalau sudah dimandikan, lalu kemudian dikapani. Kalau sudah dikapani, segerakan fardu kifayah berikutnya yang ketiga untuk menyolatkan jenazah. Kalau ada yang ditunggu tidak apa-apa. Yang penting ninggalnya kemarin misalnya pas subuhnya itulah dimandikan oleh anak-anaknya, oleh menantunya. Kalau sudah dimandikan dikapani, lalu baringkan ngadap kiblat. Banyak pelayat datang jam 6:30, 7. Ada yang tak kantor singgah jarang. Umumkan Bapak Ibu pelayat sekalian, nanti melaksanakan sholat jenazah jam 10 di masjid terdekat. Andaikan Bapak Ibu tak sempat nanti untuk berjamaah, duduk di depan kerana kami siapkan, silakan sholat jenazah lagi siapkah. Dia mau balik lah tenang galau Pak. Nah, mungkin barangkali nak ikut nyolatkan. Ini maksud aku jangan sampai sarau 2 kali. Keluar sarau 2 kali Pak. Sarau 2 kali yang maksud ni lah sarau sangat sakit, kemudian pas nunggu ini sarau juga Pak. Jadi segera dimakamkan. Yang kadang-kadang sarau ini ada yang tunggu. Minta maaf nih Bapak Ibu jemaah. Kalau masih pacak ditunggu, tunggu sepanjang ada batas waktu pacak tunggu. Kalau tidak pacak tunggu, makam kalah pulau. Pesankan kepada Bapak Ibu yang punya anak di seberang situ misalnya yang berjalannya sehari 2 hari, ya, misalnya tidak pacak sejam 2 jam, sampaikan kalau datang ajal kepada ayah ibumu. Kalau pacak dikejar-kejar, nak kalau tidak pacak ikhlaskan kepergian ayah ibumu. Kalau masalah nyolatkan boleh ya sholat goib. Cuman kadang Pak kalau ditunggu dia mau nunggu Pak. Kadang-kadang Pak bertunggu-tungguan. Jam 10 kata sampai. Jam 11 belum kira sampai. Jam 1 tunggu belum kira sampai. Kata jam 4 Pak. Sampai jam 4 uang lah balik galau Pak. Datang anak cucung tadi Pak. Oh ya agak harap kan cucung ni main kan Pak. Cuman anak cucung yang datang tapi bukan untuk langsung menyolatkan segera nyolatkan, tapi hanya numpang berfoto depan jenazah, berselfie. Ini Pak rusaknya zaman now ni inilah. Keruan now. Now keruan. Now tu gatal kalau bahasa dusun. Nian. Jadi buan now tu namanya kulang kalian. Kalau bahasa Arab apa belulua. Nah ini gatal Allah Rabbi Pak. Kalau hidup pakai sarung tangan Pak ya. Berarti now tu gatal. Zaman now berarti zaman nah kira-kira itulah kira Pak. Pas sholat jenazah dimulai Bapak Ibu jamaah kawan nyolatkan jenazah ini ditunggu Pak. Maaf. Yang ditunggu tadi Pak cuman moto-moto baik kawan baik. Tidak ikut nyolatkan jenazah. Na'udzubillah. Nyesal orang banyak kalau inilah dari tadi kami makamkan kalau memang hanya untuk tak sekedar untuk berfoto-foto. Oi Pak yang banyak meratap. Cucung banyak datuk ni tadi. Oi meratap kalau cucung ni Pak. Itu Pak. Tak dengar kejak cucungnya Bu. Oh ini alang keganteng nenek waktu pai bujang dulu di mana awak tahu awak cucung coba lah. Ini kadang-kadang meratap yang itu keruan. Nah ini Bapak Ibu kepada keluarga sabar ikhlas. Nah ini fardu kifayah laksanakan dengan baik. Kalau sudah fardu kifayah dengan baik, alhamdulillah ya. Lalu kemudian fardu kifayah memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan. Kalau sudah menyolatkan, antar ke pemakaman. Alhamdulillah fardu kifayah itu sudah laksanakan dengan baik. Lalu malam ini, ya jangan lupa untuk almarhum ada 3. Apa? Yang pertama jaga tali silaturahim nama baiknya, terutama di SMK 3 ini tadi, ya karena disebutkan tadi orang yang baik. Yang kedua doakan, yang ketiga jangan lupa bersedekah untuk almarhum. 3 inilah Pak lagi. Bersilaturahim Pak. Kadang-kadang Bapak Ibu jamaah meninggal tapi terputus
Maka ada sebuah istilah, ya, ada umur panjang. Walaupun jasadnya sudah tiada, tapi namanya masih diingat orang sepanjang hayat. Ai kalau si Anudu masih hidup dulu, rambutan depan gomau tuh, kata kawan lo, sempat ngabang pai kuning aja ngambil. Oh nenek dulu kalau dia lo meninggal, arisan alang kerajin nenek tu datang. Arisan datang duluan, makan. Ada pula yang model itu tuh Pak, diingat orang. Nah ini Pak. Nah kemudian yang kedua bersedekah inilah Pak. Buka surah Al-Munafiqun ayat 10 ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi akhartani ila ajalin qarib. Orang yang sudah meninggal dunia, mereka ingin balik ke dunia. Wahai Allah, kami nak balik ke dunia. Kata Tuhan, nak ngapo kau balik? Nak ngapa balik ke dunia? Pasal kau kami nak bersedekah. Kalau masalah bersedekah, kata Allah, tenang. Kau punya istri yang soleha, kau punya suami yang soleh, kau punya anak yang soleh-soleh, cucu yang soleh-soleha, mereka akan mengirimkan pahala jariah. Nah maka pentingnya sedekah jariah. Ustaz, kalau nak sedekah, almarhum tidak meninggalkan warisan, harta tidak ada. Dia punya anak, punya Ustaz. Anaknya itu warisanlah namanya. Jadi jangan kita katakan bahwa dia meninggalkan harta, dia punya warisan. Warisan itu tidak mesti berbentuk harta, tapi dia tinggalkan anak-anak yang soleh, itu namanya warisan lah Pak. Kirimkan pahala jariah. Kami tidak punya duit Ustaz, sedekah. Buka lemari. Nah ini Bapak Ibu. Ibu-ibu yang punya baju di rumah, yang tiap minggu kita beli, kadang-kadang itu cocok Pak. Ya, yang hidup cocok kadang-kadang. Nah, kemudian yang hidup pas dengan kita, jangan digantung lemari, sedekahkan dengan orang Pak. Nah apalagi almarhum, buka lemarinya, tengok ada kainnya, ada bajunya, sedekah dengan orang lain. Ustaz, kalau jemaah ini pas dinjo, jadi dia makan urusan dia Pak, ndak dia makan itu, terserahlah dia. Yang penting kita lah ngenjo. Cuman Bapak Ibu jamaah, yang namanya sedekah ini, ya betul kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin. Harus ikhlas. Nengkelah je mau nak ngicak dia, serahlah dia. Yang penting itulah ikhlas. Cuma kadang-kadang nih Pak, kalau kita ngenjuk nak baju mak ni nak. Pas kita ngenjuk ni tadi, ya, tetangga nak ngejuk kain sana, ngejuk baju sana, buat rekam dia warna kina jauh. Nah pagi itu ternyata yang dinjuk tadi ngepel Bu. Aha, ngepel, diangkatlah alat pel itu kira letak di teras mendanilah. Tetangga ini nak kata kawan, dia bersyukur semuanya. Mas sampai kemari dinjuk. Masuk jadi kalat pel. Akhirnya berita terdengar yang ngenjuk nih tadi. Mulai ribut Pak. Dengar, datang yang ngenjuk tadi. Kalau tidak nerimo jangan diterima. Marah-marah, pagi akap, lah mulai ngamuk-ngamuk. Kata yang punya rumah ni ngapu, ibu ni ngamuk-ngamuk ni. Kalau kamu yang nerimo jangan diterima. Ya apa maksud ibu ni? Ya baju kemari itu ngapa kamu jangan kalat pel? Ya sapu ngicak. Lah mulai kata yang punya rumah sih dulu, masuk dulu Bu, kita masuk dulu, kita ngobrol dulu Bu. Kata siapa jangan punya kecil jemu, kita buka lemari ini. Nah kain yang ibu unjuk kemari itu nah dipakai laki aku semayang, dipakainya sholat, dipakainya zikir. Ya kata kawan, ya alat pel tuh tio semegi. Awak lah ngamuk-ngamuk. Woi, sampai kau usus malunya Pak. Nah maksud saya kalau ada yang itu, nah mari Bapak Ibu jamaah ya tetap kuatkan iman. Terserah jadikan al-pel. Ya yang penting kita lah ngenjuk. Banyak baju caleg umpamanya Mak, jadi kibang, jadi pengelap. Dia marah tuh Bang. Maaf ada caleg. Ada caleg. Kan banyak jadi pengelap.
namanya giado pula pampang nomor sih. Itu buat kata kita. Cuman gila. Yang penting lah ikhlas dia apa ini. Nah, ini Bapak Ibu jangan sedekah. Kemudian banyak cara Bapak Ibu daripada kita. Ya maaf nih Pak. Mengkeramik ke kuburan. Orang yang di dalam Bapak Ibu tidak guna lagi Pak. Gemerlapnya. Kadang kita tengok masa keramik, granit dipucuk, tidak betul lagi. Tapi dibutuhkan Allah sedekah jariah. Khususkan atas nama almarhum. Kemudian doa untuk almarhum. Doa ini boleh berbentuk kiriman surat Al-Fatihah. Nah, ini Al-Fatihah. Apakah sampai wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah yang mendengar doa, Allah dekat dengan kita. Allah menyampaikan kiriman surah Al-Fatihah untuk yang meninggal dunia. Cuma nado Pak Jemo hidup percaya. Ustaz, bukan masa hidup percaya. Barang itu hidup kabar sampai tenido Al-Fatihah itu. Aku ngirim ke Al-Fatihah, ngirim ke SMS, sudah ada baca terkirim. Ada tanda ya. Kalau WA walaupun itu dibalas ada centeng biru 2 buah. Ini duduk kabar sampai tenido. Ejiku, lo manun jawab itu. Nak jawab pakai ilmu aja nih. Ini hidup pakai ilmu aja hidup percaya, apalagi pakai ilmu lah ini. Jiku dia tanya nih setengah buyan, ku jawab setengah bodoh bela. Jiku Pak, bapak nak juga nak bukti oh. Nido mesti Pak kata ku harus ada bukti yang namanya doa nih. Maksud usah apa? Jiku lain aku umpamakan bapak punya anak punya berapa orang? Sugang dale. Lah kuliah. Di mana? Di IAIN. Bapak tinggal di mana? Di kebun TBR. Oh, jiku anak bapak kuliah tiap hari di situ. Oh ini dah Ustaz. Dia ngekos di pagak kampus tu lah. Nah, tancil bapak kirim tiap bulan. Nah, umpama Pak ini akhir bulan bapak kirim tancil itu. Lantas duit yang bapak kirim tadi tidak sampai kepada anak bapak. Apa yang terjadi? Woi, nelpon dia Ustaz. Pak, duit belum sampai. Lah Pak kirim ke cek dulu. Ini memang belum sampai tancil itu Pak. Lu mana? Bapak kirim lagi. 2 kali bapak ngirim. Belum juga sampai. 3 kali belum sampai. Oh, tidak lagi nelpon dia Ustaz. Dia balik ke Bun Tebing. Karena kiriman ini sampai. Balik kan dia Pak ide sampai balik kata dia. Lah itulah Pak Datuk aku lah 10 tahun meninggal kataku. Tiap waktu mengirimkan Al-Fatihah sampai ki Datuk tu belum balik-balik. Berarti sampai di Al-Fatihah aku tu. Oh dia sampai balik Datuk tu. Kata boleh payah ni cik Ustaz ni ya. Lah mana nyambung kira Pak? Memang tingkat apa namanya tergantung dengan SDM-nya tingkat apa di atas rata-rata. Kalau di pucuk rata-rata itu Pak penyambung. Jadi memang dia dikicak ke jemu kalau misalnya 6 sampai 8 tu dekat SDM di pucuk rata-rata tu Pak. Pas kita nak ngicak ambil nyambung ya. Pasti ini nak ngicak boleh ni. Lah nyambung Pak. Buku belum ditulis lah dibaca jemu. Nah itu kira saya kepintar. Cuma ada Pak tingkat ini ya, tingkat pemahamannya ada memang agak lambat memang. Oh itu penyambung dia ni. Ada sejam penyambung ada. Aku udah ceramah lah sejam aku udah ceramah nih Pak. Wah mutar ibu nagar tahu. Jadi ngapa ibu tahu nih? Penyambung kecil Ustaz ini lah. Penyambung ya. Kataku ngapa ibu peka kata leja. Ajar. Nah, aku yakin pucuk yang hadir ini SDM di pucuk rata-rata kan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kepada keluarga Al-Fatihah. Apalagi nak masuk puasa nih, Pak. Nak masuk puasa ini bulan Sa'ban, bulanku kata Nabi. Mari kita muliakan bulan Sa'ban. Lo mana muliakannya? Puasa. Bersedekah. Lo mana bersedekah? Nak ngenjuk-ngenjemu. Ya itu terbagi. Masak ke gulai, nduri masuk puasa. Doa masuk puasa, Pak. Ya, makan bersama kami dusun, Pak, Masya Allah. Naik goma, turun goma. Apalagi antak 15 hari sebelum puasa, Pak. Masya Allah, Pak. Datang suang, Pak. Ada krinai, Pak, dalam rumah tu. Mimpin tahlil Abdul Zikri, Pak Lam. Annahu la ilaha illallah. Kami tu lembut-lembut galau, Pak. Zikir, Pak. Cuman Bapak Ibu jamaah pas zikir tuh, tahlil tuh, kebiasaan kami di dusun tuh biasanya itu ngidam. Ya sebenarnya udah doa, atau belum doanya tutup dengan Quran. Ini pas mulai la ilaha illallah tuh mulai sibuk tuh cuci tangan, basuh tangan, gulai rempah segala macam. La ilaha illallah, kata-kata hayyul baq. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Lembut dan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kini ngapa lembutnya tuh? Paha ayam sebesar pala di depan. La ilaha. Digeser kawan juk nangko sebesar paha. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh, Jokowi negara nangko dari itu. Makanya jangan nyegak-nyegak kalau zikir itu kan. Kalau nyegak pasti tidak ikhlas. Jangan lembut bel. Ini Bapak Ibu. Nah doakan orang tua kita. Nah doa orang tua kita nih Pak. Kalau anak langsung, istri langsung, suami langsung, cucu langsung, insya Allah ikhlas sampai Pak. Ini udah pakai modal. Ngapa pakai modal Pak? Kalau nak ngundang jemo nih, ya maaf Pak. Minimal air mineral Pak. Mineral kita siapkan. Minimal. Air mineral minimal Pak. Kamu ngundang orang, kalau gitu Pak, udah semayang gitu doa gratis. Itu kayak modal. Kamu ngundang jemu. Misalnya nuju lagi, Bapak Ibu sekalian, karena pagi nuju lagi bak kami ini, datang ke rumah kami ini, bawa nak nuju lagi doa kata kawan. Datang galau Pak, woi halaman penuh, ruang tamu penuh galau. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak kehadirannya kata ahli rumah. Alhamdulillah lah hadir galau. Tolong bacakan Yasin kali dengan doa. Laudem dengan doa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, lah payah-payah datang ke rumah kami walaupun hujan untuk Yasin kali dan doa. Laudem ni baliklah kata kita. Balik bubar jemu. Mungkin jemu ni dong ngicak ke itu Pak. Mungkin balik ada nyetuk sugang dua. Kata datuk ni 40 tahun aku sini. Pai ni lah ngina anak durhaka kata. 100 hari berhenti gitu datang. Nah, karena nih doa ada luka. Nah begitulah kira-kira maksudnya doa harus kirimkan. Nah kemudian jaga terserah ini sudah. Kemudian kepada keluarga sabar ikhlas, jangan sampai larut-larut dalam kesedihan. Bapak Ibu kita yang hadir pada malam hari ini, mari kita jadikan pelajaran dari kematian ini, ya paling tidak ya kita perbanyak tingkatkan amal ibadah. Salah satunya belajar. Kita lagi nak masuk puasa. Kita ini Pak mentang-mentang lah baca, kalau ngaji dengan Quran lagi. Nah inilah parusak kita nih. Jadi kelas 3 SD yang namanya 3 kul itu lapal galau kita nih. Kul lawahad afal, kul binnas afal, kul falak afal. Jadi kelas 3 afal, cuman lah besar kita itu tidak lagi belajar. Seolah-olah lah mantap nian, padahal ayat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas banyak yang salah Pak. Banyak yang salah. Ngimam Pak. Al-Maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lantak lah Pak gitu. Dia tegur purik lah deh. Sebenarnya Bapak Ibu jamaah coba dibuka Al-Quran. Oh ini udah panjang ini. Qul huwallahu ahad. Ada qalqalah kubra. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah ini Pak, An-Nas banyak tidak beres. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kadang-kadang yang pendek dipanjangkan, yang panjang yang pendek. Kadang apa? Merasa pede. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, kata kerusak ini. Padahal qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lemak dengar Pak, panjang pendek waduh. Nah maksud saya, mari kita buka lagi Quran. Nak masuk puasa, kita belajar lagi Bapak Ibu. Mana yang salah, mari kita perbaiki. Dan Al-Quran ini tidak baca dibuat-buat Pak. Memang ada Bapak Ibu yang kadang-kadang langka terdengar telinga kita, cuman kajiannya ada. Contoh surah Wadduha. Wadduha wal laili idza saja. Ada kajiannya. Ngapa Wadduha ada? Cuman tidak segala yang namanya heje tadi jadi egalo sampai selesai.
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dado cerita kule itu. Nah ini Pak. Sebab tidak segalo itu ya jadi galo kan? Bahasa lembah. Dua, ya masuk. Tiga, satu. No, sate. Kacau gitu. Sate Bapak ya kacau gitu. Nah, begitulah kira-kira tidak segala yang dijadikan enak, begitulah ayat-ayat Allah. Nah, sebentar lagi kita nak masuk bulan suci Ramadan. Mari Bapak Ibu, mari kita perbaiki bacaan kita, persiapkan bekal untuk masuk kita bulan suci Ramadan dan banyak berdoa kepada Allah. Syahrul Rajab syahrullah. Bulan Rajab adalah bulan Allah. Bulan Sya'ban syahruni kata Nabi, bulanku muliakan. Puasa-puasa sunnah, bersedekah, berbanyak istighfar, terhib Ramadan, persiapan apa yang harus kita siapkan. Lalu syahrul Ramadan, syahrul ummati adalah bulan umatku. Nah Bapak Ibu jamaah, mari yang sangat penting adalah kita dalam rangka untuk saling memaafkan. Ya, jauhkan dari ghibah, jauhkan dari fitnah. Kalau ada berita yang tidak baik itu, kita dalam Al-Quran itu perintahkan untuk bertabayun namanya. Cek kebenaran, jangan langsung dicerita kepada orang lain. Belum tentu yang kita tengok itu benar Pak. Ya. Cuman kadang-kadang kita ini pas tekina, langsung nyimpulkan, langsung nge-share, langsung kita kirim bagikan. Jangan dulu, belum tentu ini benar. Ada menantu, ya baru nikah seminggu ceritanya, tinggal di rumah tua, menantu ini Tino. Yang namanya maknya nenek tadi, maknya lanang tadi, ya lah tuh banyak kendaknya. Nah, ngapa mak kata menantu tadi? Mak ini biasa makan kerak pagi-pagi ini nak. Lah, kamu makan kerak, mak makan nasi banyak. Mak nak kerak nih kan? Karena perintah mertua, ya menantu masak kan yo. Lah motong-motong dikit dia katanya. Mak lah masak kerak ini, kuahkan dengan minyak, maka lemak kerak itu lembut juga. Lah masak kerak, lah dikitabulkan dengan mie kuah mie tadi Pak. Lah disuruh makan oleh menantunya Pak. Ya tidak enggak. Ngapo? Bawa ke teras nak, mak nak makan di terasnya. Nah inilah nenek ini Pak. Dimakannya lewat tetangga. Lagi ngapo nek? Lagi makan. Makan apa nek? Makan kerak. Siapa ngasih? Nantu aku ngasih. Woi kayak kejahat menantu sian. Boleh langsung disimpulkan. Alangkah jahat 4 minggu kemari nikah. Kata macam itu awak miskin. Macam-macam Pak. Awak miskin numpang pulau ngenjuk mentua kerak. Akhirnya bukannya dengan dia di pasar kita. Bisa dong ngapo? Keruan nantu saya nak keruan. Minggu kemari yang nikah ya. Ngapo? Ngenjuk mentua kerak. Benar boy. Kalau salah peningan. Ngenian katanya. Haram selamat. Haram selamat. Semua sumpah itu Pak. Jemuah aja lah percaya galau yang model itu Pak. Cerita galau Pak. Kau komplek cerita arisan sampai Pak. Ternyata ini menyampaikan hal berita tidak benar Pak. Menyebarkan hoak. Ceritakannya Bapak Ibu jamaah. Akhirnya yang menantu tersudutkan. Ngapo jemu tidak ada negara aku gini. Ngapo jemu jahat golongan aku. Dapatlah kabar gara-gara ngasih mertua kerak. Diingatnya sapola nyebar pertama kali. Teringat tetangga sebelah. Panggil Bu. Ditanya, nenek yang minta kerak. Aku nih, aku selera kerak. Maka bagi sarapan kerak katanya. Kata ibu tadi, aku tidak tahu. Minta maaf yo. Alangkah mudah kita minta maaf Bapak Ibu. Minta maaf ya. Alangkah mudah kita minta maaf. Sementara berita lagi kita sebarkan kepada orang lain. Makanya kalau memang ada berita tidak baik, makanya Bapak Ibu tabayun. Cek dulu kebenarannya, jangan langsung marah-marah ya Bu ya. Ngina HP suami WA. Cek dulu, benar nih Pak. Jangan langsung ngamuk-ngamuk. Orang rumah aku 3 malam di anak gue, ngapo sini. Begas banyak aja ku nasi lado gulai ada galau. Cek WA tuh tadi. No, cukup. Gara WA nih lah nih. Memang ada nian 3 malam nyudem tuh ada jamaah ini WA. Pas jam 1 malam. Dia ini terus terang Bapak Ibu jamaah kan banyak kan. Dia ini pas udah melahirkan. Dia ini minta namo maksudnya Ustaz kan namo jak di Arab misalnya kan namo-namo ada arti. Cuman cara ibu ne WA nih dia pada Pak. Dia kata ibu tadi alhamdulillah Ustaz anak kita lah lahir. Berat kan panjang sekian. Gue ngamuk aja mau gue mah. Ngamuk Pak.
Mungkin lah pecah sebelah sih dia. Jeku wajar jeku. Ya ibu tuh nian ngapa kece anak kita. Nah ini pak masalah nih. Nah maksudnya gara-gara nih dok galak bertabayun nih. Tabayun ini cek dan kebenarannya. Mudah-mudahan dengan tabayun ini kita tidak ada dusta. Kita saling memaafkan. Karena perintah Allah maafkanlah. Seberat apapun masalah maafkanlah. Wal afu anin nas, maafkanlah kesalahan orang lain. Nah maka Bapak Ibu dengan memaafkan insya Allah kita selamat masuk bulan suci Ramadan, kita semuanya ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Demikian yang dapat disampaikan panjang ceramahnya 10 hari. Puas jam 10 Pak. Karena minta maaf nih Bu, banyak nak disampaikan karena cuma gua nunggu di rumah tadi. Jadi minta maaf nih, mari kita sama-sama berdoa khusus kepada almarhum Bapak Aprizal bin Abadi Syarial. Kembali pada Allah Subhanahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir li khasah ila ruh Aprizal bin Abadi Syarial. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma al qabrahu raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu ya Allah hubratan min hafarin niran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana sya'ban wa balighna ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wal ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, banyak maaf akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan tahli musibah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan dan keluarga khususnya, dan mudah-mudahan kita terlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan pada malam hari ini adalah bagian simpati kita, kekeluargaan kita, dan rasa turut berduka kita kepada almarhum Aprizal ini. Jadi keluarga yang ditinggalkan kami doakan dan bersabarlah bahwa mudah-mudahan apa yang telah Allah janjikan ini akan mendapatkan lebih baik ke depannya. Dan mudah-mudahan dari semua apa yang telah kita sampaikan pada malam hari ini, perwakilan maupun dari Ustadz dan doa kita semuanya, bahwa almarhum Aprizal ini akan kembali dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbul alamin. Dan semoga semua doa yang kita jabarkan tadi akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau dan keluarga yang ditinggalkan. Demikian saya selaku pembawa acara, bila ada kata yang salah mohon maaf, kepada Allah kita semua yang mohon ampun. Mari kita tutup acara ini sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat-sahabat mulia, ceramah agama atau tabligh musibah yang telah disampaikan oleh Ustadz Agus Dalianto MPDI. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk mendukung terus channel YouTube Mulia Berbagi dengan cara subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.